Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut wa qala aydan faman kana yarju liqa'a rabbih fa'yamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy-syahirin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul bait wa sahibul musibah yang saya hormati dan saya muliakan, para asatid, bil khusus Ustaz Haji Ahmad, kemudian juga para asatid Ustaz Oqi, kemudian juga para alim ulama lain, bil khusus ada ketua yayasan kita Bapak Haji Khairul Tamam dan para pengurus wilayah setempat. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul dalam rangka malam ke-7 atas wafatnya guru kita, orang tua kita, yakni almarhum Bapak Ustadz Haji Warisman. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak Haji Warisman Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan beliau, Allah terima amal ibadah beliau dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Jumat, malam yang apabila orang berdoa Allah tidak akan tolak doanya. Ada 5 malam yang Allah tidak akan menolak doa orang yang berdoa pada malam itu. Yang pertama adalah malam awal pertama bulan Rajab. Yang kedua nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat dan kelima malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Jadi itu 5 malam yang kalau kita berdoa maka mustajab. Nah, di malam hari ini tepat sekali malam Jumat, kita berdoa kepada Allah bil khusus bahwa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara tentang kematian, semua kita sudah pasti mati. Al-haqqu mautun, al-mautu haqqun. Kematian itu mati, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Kalau orang meninggal mah sudah tidak perlu lagi dibingungkan kembali. Tapi kita orang yang masih hidup harus benar-benar waspada. Ya, kalau Pak Haji Warisman insya Allah beliau ahli surga, beliau husnul khotimah. Kita menyaksikan beliau itu guru kita, ilmunya berkah untuk kita, akhlaknya luar biasa. Beliau sudah selesai urusannya dengan dunianya dan mendapatkan insya Allah kemuliaan. Nah, kita nih orang yang hidup, orang yang sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti
Orang yang dana nafsahu artinya orang yang rendah dirinya, merendahkan hawa nafsunya. Arti simpelnya maka gak sombong. Nah, orang yang cerdas itu jangan sombong. Mentang-mentang dia jabatannya, mentang-mentang dia hartanya, mentang-mentang dia ilmunya dan lain sebagainya, jangan sombong. Tapi mandana nafsah, karena kesombongan itu adalah orang yang gak mampu menahan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang dominan, orang sombong dia. Maka orang yang cerdas adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak sombong di hadapan sesamanya. Dan yang paling terpenting adalah wal amila lima ba'dal mauti. Dia beramal soleh untuk persiapan menghadapi kematiannya. Nah ini. Lalu bagaimana sih amal soleh itu yang bisa membuat kita menjadi sebuah tabungan untuk kita? Karena ingat, mati itu yang menemani amal soleh, kagak ada yang lain-lainnya. Istri ditinggalin, anak tinggalin, harta apa lagi, gak ada yang dibawa kecuali amal soleh kita yang menemani nanti di akhirat, di alam barzakh kita. Dan waktunya begitu panjang. Oleh karenanya, dalam rangka amal soleh agar kita kemudian menjadi asbab kita layak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus memenuhi syaratnya. Al-amal soleh dijelaskan bahwa yang disebut amal soleh itu adalah alladzi khaliyan anir riyai muqayyidan bisunnati. Yang disebut amal soleh itu adalah sebuah amal yang sepi dari riya. Nggak ada ingin dilihat orang, dipandang orang, dihebat-hebatin orang, nggak ada. Amal soleh itu harus murni adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Muqayyidan bisunnati, harus ada dasar sunnah dalilnya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Syekh Mu'adz dalam kitab Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa ada 4 syarat kalau kita mau ngerjain amal soleh, atau amal itu dikatakan sebagai amal soleh. Yang pertama adalah al-ilmu, harus ada ilmunya. Beramal harus pakai ilmu, penting ilmu. Orang niat mau sholat kagak pakai ilmu, ya begitu sholatnya. Ya, sholatnya bawaannya pengennya buru-buru. Udah sholat Allahumma lantas jalan cabut. Sholat panjang dikit imamnya geremet. Kagak ada ilmu. Sholat pengennya dikejar-kejar sama dunianya. Amal itu harus pakai ilmu. Amal apapun, amal yang sifatnya hablum minallah maupun hablum minannas, amal soleh yang ritual maupun yang sosial, itu harus dengan ilmu. Makanya ngajilah kita. Alhamdulillah, guru kita almarhum adalah guru kita. Kalau belajar fikih, beliau pakarnya. Tiap malam Selasa beliau ngajar fikih kepada kita semua. Insya Allah beliau ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang ngalir kepada beliau walaupun beliau sudah wafat. Ini ilmu. Oleh karenanya jangan malu kita usia udah tua, Pak Ustaz saya nggak bisa baca Quran. Aduh malu kalau belajar, huruf pengkok alif aja nggak tahu. Nggak usah malu. Malu itu kalau kita nggak bisa, malu baru. Ya nggak bisa kemudian kita nggak beramal. Belajar kita, belajar. Alhamdulillah kan di Al-Quran padat dengan kegiatan taklimnya. Ya, ba'da subuh hari Ahad ada, ya malam Selasa ada, malam Jumat nih sebenarnya ada, ya. Itu lengkap sudah, tinggal kita maunya saja. Ya karena ilmu, amal itu butuh ilmu. Lalu yang kedua, niat. Nah, niat, hati-hati niat nih. Niat ini perbaiki, luruskan karena Allah. Enak kalau kita lurus karena Allah, mau bukan karena hal-hal yang lain. Mau diapa-apain nama orang, ya udah kita karena Allah, ikhlas dah. Mau dibayar kagak dibayar, ikhlas dah. Ikhlas karena Allah. Maka beramal lahirkan ketulusan di dalam hati kita. Hilangkan niat karena ingin dipandang, ingin diuangkan, ingin diuangkan, ingin dijelemakan, kata orang Sunda. Lengitkeun, hilangkan yang seperti itu. Lalu yang kedua, sabar. Dalam beramal itu harus sabar. Ya Allah, coba kalau nggak sabar, orang puasa ya dari jam 6 ke jam 6 lagi dah, simpelnya begitu. Dari imsak sampai kemudian kita berbuka, itu kan sabar di situ.
Nah, kita di sini juga sabar. Kalau kagak sabar mah coba deh kalau ada pohon mangga, mangganya masih mangkal, petik sama kita. Paling juga itu dirujak 7 bulanan, kagak enak dimakan. Yang enak dimakan itu kalau mangganya sudah mateng dikarbitin sama mateng di pohon, rasanya beda. Sabar kita. Kalau kagak sabar ya hasilnya nggak maksimal. Maka dalam beramal itu sabar kita, ya Allah. Ya, karena kalau nggak sabar hebatnya apa? Batal pahalanya. Banyak orang yang nggak sabar batal pahalanya. Ya. Lalu yang kedua, yang keempat adalah tentunya adalah ikhlas, khalis, ikhlas. Jadi orientasinya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini amal soleh yang 4 syarat ini terpenuhi, maka dia akan merupakan tabungan yang akan mengikut kita di alam barzakh. Syaratnya ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Nah begitu, orang yang cerdas adalah, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang tidak sombong, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena gini Pak, semakin tua ini kita makin sensitif, bawaannya gampang tersinggung. Hawa nafsunya itu dominan luar biasa kita ini kadang-kadang. Masuk usia 50-60 tahun itu kadang-kadang begitu. Nah, orang yang cerdas itu harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Orang yang paling kuat bukan orang yang hebat berantemnya, tetapi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kenapa kalau kita meninggal yang diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, tentram, karena tidak gundah dengan amal keburukannya, karena dia tenang dengan amal kebaikannya yang dilahirkan, yang dilaksanakan dengan penuh ketulusan. Nah, luar biasa. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita ini ingin bertemu dengan Allah enggak nih? Ingin bertemu dengan Allah enggak? Enggak mudah. Kita harus punya keinginan bertemu dengan Allah. Bayangkan saja Pak, kita ingin bertemu dengan Pak Presiden juga susah sekarang. Ingin bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, susah banget sekarang ini. Ya, bertemu dengan Pak Haji Khair agak gampang, tiap hari di masjid. Bertemu dengan pejabat-pejabat susah Pak, apalagi bertemu dengan Allah. Dan Allah menjanjikan kalau ingin bertemu dengan Allah itu syaratnya cuma 2. Amal soleh jangan musyrik. Ya, kadang-kadang kan hati-hati dalam beramal itu suka digiring untuk hal-hal yang sifatnya musyrik. Nah ini, jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya bahwa kita ingin bertemu dengan Allah adalah amal soleh plus dengan jangan menyebutkan Allah. Ada keterangan dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Seseorang dia tidak masuk surga disebabkan karena sekadar amalnya saja. Qalu berkata sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau juga gitu ya Rasulullah? Qala, menjawab Rasulullah, la wala ana, tidak, bukan, aku tidak juga masuk ke dalam surga disebabkan amalku, walakin yataghabbanni Allahu Rabbi, yataghabbanni Rabbi apa? Bifadlin wa rahmatin. Aku masuk surga adalah karena karunia dan rahmat Allah. Jadi masuk surga itu karena karunia dan rahmat dari Allah. Tetapi ada hadis di situ sebutkan fasaddidu wa qaribu, maka bersungguh-sungguhlah dengan membenarkan niat kita dalam beramal. Begitu. Jadi kembali kepada niat. Maka dalam hadis lain, kullu amalin biniyatin, setiap amal itu dengan niatnya. Kullu amal biniyat dalam hadis yang lain, misalnya dalam kalimat yang berbeda. Ya, itu. Jadi betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kepada kita
untuk mendapatkan kemuliaan. Oleh karenanya 3 hal yang merupakan bekal kita menghadapi kematian. Yang pertama tadi amal soleh. Yuk sama-sama, apalagi kita mau masuk bulan Ramadan. Ya sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang sayang kita rindukan. 2 bulan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bayangkan, saking rindunya kita doa 2 bulan, dan sekarang sudah di hadapan mata kita. Yuk kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, dengan seraya juga kita mensucikan jiwa raga kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini lahan amal soleh kita, lahan amal soleh kita untuk menuju kepada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mari kita sama-sama doakan bahwa di malam mustajab ini almarhum Al-Ustaz Haji Warisman bin Ahmad Salimi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa dan kesalahan beliau. Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amal ibadah beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala catat sebagai kebaikan yang membuat beliau insyaallah bisa berkumpul kita bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bin niyyatil qabul wal husul bi niyyati Allahumma ighfir lahu Bapak Haji Warisman binti Ahmad Salim warhamhu wa abihi wa afu anhu wa akrim nuzul wa siman khalqahu wa tahrim ajrubatina ala sayyidina al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Demikian mudah-mudahan bisa memberikan manfaat apa yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.